Ayat lanjutnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai mati datang. Teman-teman sekalian, ibadah sampai mati datang. Sholat sampai mati datang. Puasa Ramadan sampai mati datang. Menjadi orang baik sampai mati datang. Nanti ada orang yang baik saat musim kampanye, teman-teman. Wih, datang mengunjungi orang-orang, melakukan apapun yang kedermawanannya luar biasa. Tapi ketika sudah tidak menjadi pejabat, hilang itu semua. Berarti tidak hatta ya'tiyakal yakin. Nanti ada lagi orang yang, ini konteksnya kita lagi sekarang deh, yang sangat kuat ibadah Ramadan gitu. Tapi setelah Ramadan ibadahnya hilang. Padahal harusnya hatta ya'tiyakal yakin. Baik, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita masuk ke hadisnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nama an hisbihi minal lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatil zuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Orang yang biasa bangun malam lalu membaca Al-Qur'an, udah rutin baca Qur'annya malam gitu. Kemudian dia ketiduran tidak baca, atau ada kesibukan atau sakit, lalu dia mengqadha bacaannya di siang hari, dia mendapat pahala seakan-akan membaca dan sholat di malam hari. Apakah ada perbedaan antara sholat malam dengan sholat sunnah di siang hari? Ada, teman-teman. Sholat malam itu karakternya memang karakter orang-orang pilihan yang bisa melakukan. Pertama, sholat malam itu sulit untuk riya. Anda sholat tahajud, riyanya ke siapa? Tetangga Anda masih tidur. Yang kedua, sholat malam itu kalau dilakukan setelah tidur, ingat sholat tahajud itu kan sholat hajada tidur, tahajjada tarkun naum, tidak tidur. Orang yang sholat setelah tidur biasanya pikirannya lebih fresh karena baru bangun tidur. Makanya kalau Anda malam hari itu idealnya tidur setelah isya. Kalau nggak ada kegiatan, kalau ada kegiatan setelah kegiatan tidur. Nanti bangun fresh bisa sholat. Nah, orang yang sholat di keheningan malam itu kualitas khusyuknya lebih mudah, lebih tinggi. Ya, kita kan melakukan itu. Anda sholat taraweh dengan sholat malam itu sama-sama 2 rakaat, tapi akan lebih syahdu ketika sholat malam. Nah, orang-orang yang sudah memiliki rutinitas melakukan ibadah di malam hari, ketika dia tidak melakukannya, dia punya kesempatan mengqadha. Dan nanti pahalanya seakan-akan pahala di malam hari. Sholat 2 rakaat di siang hari ada pahalanya, iya. Sholat 2 rakaat di malam hari ada pahala yang lebih baik. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang sholat malam hari setelah tidur akan mendapatkan kedudukan mulia di mata Allah, di sisi Allah nanti di akhirat. Ini ada karakteristik malamnya. Nah, ini bisa dilakukan kalau kita sudah rutin, udah muhafadzah alal a'mal. Lagi-lagi teman-teman, bagi umat Islam yang awam sholatnya 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya. Tetapi bagi santri seperti kita, itu amal sholatnya tidak boleh 5 waktu, lebih. Harus ada tahajudnya, harus ada duha, ada qobliyah subuh, dan ada witir. Ada 9 waktu minimal. Nah, bagi kita yang sudah rutin sholat witir, sholat tahajud, lalu tidak sempat melakukan di malam hari karena ketiduran dan lain sebagainya, kita punya kesempatan mengqadha. Baik. Hadis selanjutnya, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ini sudah pernah kita bahas. Abdullah bin Amr bin Al-As ini adalah sahabat Nabi yang ulama. Bapaknya Amr bin Al-As adalah sahabat Nabi yang politisi. Nanti ketika terjadi peristiwa tahkim atau arbitrase antara pasukan Sayyidina Ali dengan pasukan Muawiyah, Amr bin Al-As ini yang melakukan politik sehingga Sayyidina Ali jatuh dari kekhilafahan. Tapi ketika beliau masuk Islam, Nabi langsung menunjuk sebagai panglima perang.
Ini kan posisi yang strategis yang menurut orang tidak mungkin diberikan Nabi kecuali pada orang-orang yang disayang Nabi. Sehingga Amr bin Al-As nanya pada Nabi, Nabi, man ahabbun nasi ilaika? Nabi, siapa orang yang paling kau sayangi? Harapannya ini jawab pada anta ya Amr bin Al-As. Tapi jawabannya ternyata Aisyah. Kemudian siapa? Abuha, bapaknya Abu Bakar. Kemudian siapa? Fulan. Kemudian fulan sampai banyak, nggak ada nama Amr bin Al-As. Ya memang Amr bin Al-As memiliki kemampuan dalam strategi. Orang yang jago strategi, teman-teman, main catur saja tanpa setel bisa menang. Orang yang jago strategi, perang dengan tentara yang sedikit bisa menang lawan tentara yang banyak. Kira-kira seperti itu. Nah, Amr bin Al-As itu ahli strategi, makanya diangkat menjadi panglima perang. Bukan karena Nabi amat sangat sayang, tapi karena memang kompetensinya sebagai seorang yang pintar sehingga diberi kesempatan memimpin perang. Anaknya Amr bin Al-As ini adalah ulama. Jadi bapaknya politisi, dia ngaji aja jadi ulama. Dan hadis-hadis yang diriwayatkan Amr bin Al-As itu relatif hadis yang presisi. Abu Hurairah pernah bilang, tidak ada satupun manusia yang lebih banyak hadisnya daripada aku illa Abdullah bin Amr bin Al-As fa innahu yaktubu wala aktub. Jadi Amr bin Al-As itu saking dia ingin menjadi ulama, dia rajin menulis. Zaman sahabat Nabi, menulis itu tidak menjadi tradisi, teman-teman. Mereka kuat di hafalan, jadi nggak perlu menulis. Tapi Amr bin Al-As sangat serius menjadi ulama, sehingga dikit-dikit ditulis. Semuanya ditulis. Ini mirip dengan karakter santri. Kalau Anda santri itu kan tahu, ada orang yang sangat rutin menulis keterangan kiai, sehingga kitabnya penuh dengan coret-coretan tuh. Di pinggir, di mana. Ada yang nggak datang bawa kitab tuh sambil dengerin ngelamun gitu. Emang dia pinter, jadi nggak masalah. Tetapi yang menulis ini, kemudian dia bisa mencatat hal-hal unik. Bahkan ada yang menulis lawakan kiainya dicatat, itu ada. Saya pernah berapa kali gitu, ada ujian akhir semester. Itu ada santri dan mahasiswa yang menulis sampai lawakan saya masuk dalam jawaban. Asik menurut saya itu. Karena saya kalau ujian tuh selalu minta begini, buat resume materi sebanyak 16 halaman tulis tangan. Jadi nulis tangan 16 halaman, waktunya seminggu, 2 minggu, terserah Anda kerjain di rumah, yang penting bikin resume materi. Nah mungkin karena 16 halaman itu banyak, materinya sedikit, tambahin lawakan-lawakan, dan dia bisa nulis itu karena ada lawakannya yang dia catat. Saya kasih contoh teman-teman, betapa menulis itu menjadi asik. Dulu kiai saya itu pernah cerita bahwa ada seorang ulama namanya Kiai Syarafuddin, orangnya buta. Kiai Syarafuddin ini itu kalau di runtut-runtut mungkin kiainya kiai saya, jadi kelima lah. Kiai Syarafuddin itu pernah datang ke rumah santrinya, diundang acara apa kita nggak tahu ya settingannya ya. Sampai di sana santrinya bilang, kiai nanti minta izin kiai yang sholat Jumat menjadi khotib. Kiai ini malah nggak pernah jadi khotib. Sehingga namanya orang jarang jadi khotib Jumat, kan dia perlu persiapan. Untuk memastikan bahwa syarat rukunnya itu terpenuhi, Kiai Syarafuddin ini kemudian perlu baca buku. Tapi kan malu kalau Kiai nanya kitab ya. Nanyanya kemudian gini, Mas, sampean masih ngaji nggak? Masih Kiai. Masa? Coba buktinya mana kitabnya, coba bawa kemari saya lihat. Nah kayak gitu. Ditunjukin, nih Kiai, kitab saya banyak. Nah dibacalah lalu bab Jumat. Bab Jumat dibaca, dari situ Kiai merumuskan rukun khutbah Jumat. Kiai saya ngejelasin sekali teman-teman, tapi saya catat rukun khutbah Jumat itu hasil sobaron waroan adaban dawim saharon tajidil amala. Hasil hak hamdalah, sobaron shot solawat, waroan wasiat bitaqwa, wow, adaban ayatun minal Quran, dawim du'aun lil muslimin. 5 rukun khutbah Jumat. Saya nyatet di pinggiran kitab saya. Anda tahu, saya menjadi instruktur khutbah Jumat. Saya pernah ke Malaysia ngajarin khutbah Jumat. Saya ke Belanda ngajarin khutbah Jumat. Saya di Indonesia berkali-kali ngajarin khutbah Jumat. Dengan modal hasil sobaron, gara-gara nyatet tadi itu. Itu yang hebat siapa? Yang hebat mungkin Kiai Syarafuddin.
Dia sekali bikin syair langsung dipakai. Atau kiai saya berkah ilmunya sehingga sekali ngejelasin muridnya paham. Atau saya hebat, nggak mungkin ya.